Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6. Pelajaran yang pertama yaitu indahnya saling menghormati. Adapun submateri yang kita bahas adalah memahami arti dari surah Al-Kafirun. Anak-anakku semuanya, mari kita bahas tentang surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksud ayat di atas yaitu kaum kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah sembahannya selama 1 tahun. Jadi 1 tahun menyembah Tuhan mereka, 1 tahun menyembah Allah. Mereka mencampur adukkan agama, padahal di agama kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian masuk ke surah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini dan memerintahkan kepada Rasulnya dalam surah ini agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan dengan menyatakan, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat selanjutnya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya, kaum kafir Quraisy bukanlah menyembah Allah, maka mereka beribadah pun bukan atas dasar keikhlasan kalau mencampur adukkan agama. Jadi, kalaupun orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Allah, maka sesungguhnya itu bukan dari hati mereka. Itu hanya mengikuti persyaratan atau peraturan saja, karena ketika beragama maka kita harus ikhlas, jadi murni hanya untuk Allah saja. Dan ayat selanjutnya, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksud dari ayat di atas, Nabi Muhammad tidak akan pernah melakukan ide kaum Quraisy dan tidak pula menyetujuinya. Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Kemudian masuk surah yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya, kaum kafir Quraisy tidak mau menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya dalam beribadah kepadanya, melainkan telah membuat-buat sesuatu dari dirinya sendiri sesuai dengan hawa nafsunya saja. Nah, itu tidak betul ya. Kaum Quraisy juga memang tidak akan mampu untuk mengikuti perintah Allah kalau mereka memang bukan orang Islam. Jadi mereka itu beragama hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya, dalam akidah tidak ada kompromi dan dalam ibadah tidak boleh ada pencampur bauran. Tidak mungkin Rasulullah dan orang-orang beriman menyembah berhala dan sesembahan orang kafir meskipun hanya setahun.
sehari bahkan sedetik, karena itu adalah kemusyrikan dan kekafiran. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian paham dan selalu jaga kesehatan ya anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.